Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa dan harapan saya setiap saudara dimanapun saat ini dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini saudara saya akan menanggapi beberapa reform orang-orang yang selalu mengusik kekristenan karismatik. Makanya judul video saya ini adalah Reform Sok Paling Suci. Kita akan melihat mereka-mereka yang sering mencela kekristenan karismatik, bahkan mencela pribadi dari hamba-hamba Tuhan. Mulai dari saya katakan leadernya yang si ST, dalam khotbah-khotbahnya menyelipkan ujaran-ujaran yang membuat jemaat atau jemaatnya itu bisa membenci karismatik. Bahkan sangat banyak video-videonya di YouTube mengejek karismatik dengan gaya bahasa roh. Saudara lihat sendiri di layar cara-cara dia. Makanya saya sambung Ini tersebar di YouTube kok. Saudara mau bilang sumbernya mana? Tinggal klik aja. Cari di YouTube banyak. Banyak sumber di YouTube. Nah, dia pernah mengatakan bahwa Pantekosta buat mereka yang disampaikan ST. Pantekosta dalam Kisah Para Rasul 2 artinya bahwa kita sekarang dibawa ke Pantekosta. Ini yang saya tidak bisa mengerti dibawa apanya. Dibawa rohnya, dibawa fisiknya, ratusan tahun yang lalu kita hidup sekarang, apanya dibawa. Kemudian tiba-tiba selesai, begitu saja. Ini pengajaran menurut saya yang sangat tidak masuk akal, saudara. Bahkan banyak pengajaran-pengajaran yang saya tidak bisa terima dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu si ST. Kemudian kita ke Mbah Muri. Dia pernah mengatakan bahwa di dalam reform itu ada namanya pengudusan berulang-ulang. Progresif. Sedangkan Alkitab mengatakan bahwa kita dikuduskan hanya satu kali dengan darah Yesus. Ini sudah bertentangan. Tidak ada pengudusan progres. Yesus menguduskan kita dengan darahnya satu kali. Lalu kemudian dikuduskan berulang-ulang, gimana caranya? Mungkin harus dirubah dari redaksinya. Mungkin MEM harus merubah redaksinya, kalimatnya supaya bisa sesuai lah. Karena pengudusan satu kali Yesus Kristus menguduskan orang yang percaya. Jadi seperti itu. Bahkan banyaklah dari pandangan-pandangan, bahkan ajaran-ajaran yang menurut saya susah diterima dengan logika akal sehat, bahkan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kita beralih ke anak muda, yang hampir masuk penjara karena ujaran. Udah dilaporkan dan dia memohon maaf itu di videonya, tapi video itu sudah dihapus. Dan Pak Budi Asali sendiri membongkar kelakuan dia pada saat menggunakan dana donasi. Dan Pak Budi Asali mengatakan bahwa ini penyalahgunaan. Bukan saya ngomong loh, Pak Budi Asali. Video itu masih ada kemarin saya menanggapi itu. Bahkan memberikan perbandingan dengan Yudas Iskariot. Dan Pak Budi Asali mengatakan bahwa dia tidak mau menerima kesalahan. Selalu ngeles, dan saudara lihat sendirilah. Pak Budi Asali itu siapa? Dari golongan reform yang satu tim dengan mereka membongkar kelakuan. Bukan saya ngomong, saudara. Jadi saya hanya menyampaikan dan kita melihat mereka, karakter mereka. Lalu kemudian ada beberapa channel-channel yang juga membahas saya dan beberapa pendeta-pendeta karismatik yang mulai memotong-motong video, memframing video. Kalau saya bilang mereka ini adalah channel-channel yang penuh dengan kepalsuan. Tidak muncul muka, memotong-motong video orang lalu dikasih komentar. Bahkan ada yang konyol tuh, katanya PSDHI bohong, ayam berkokok 3 kali. Ini dikaitkan, di mana logika berpikir yang sehat. Orang juga kalau bicara, kalau misalnya di kampung banyak ayam berkokok, baru orang berbicara apa itu bohong. Ini cara berpikir yang konservatif, yang tidak mengerti firman Tuhan. Itu channel-channel yang palsu. Bahkan ada yang ketika saya membalas pernyataan ST yang sering mengatakan bahwa di mana ada Petrus begini-begini, Paulus begini-begini. Lalu saya memberikan pernyataan bahwa di mana Petrus menyuruh untuk orang berdebat. Lalu ada suatu channel yang memberikan katanya ada di dalam Alkitab, yaitu 1 Petrus 3 ayat 15. Bunyinya seperti ini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan
Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Di sini tidak ada kata debat. Rasul Petrus memberikan surat ini kepada jemaat yang ada di Asia Kecil saat itu, di mana orang-orang Kristen saat itu akan menghadapi penganiayaan, sehingga Rasul Petrus memberikan surat ini untuk menguatkan jemaat yang ada pada saat itu, untuk mempertanggungjawabkan iman mereka kepada Yesus, bukan untuk berdebat. Nah, kita ini orang karismatik sudah percaya Yesus. Masalahnya, siapa yang mengangkat kaum reform ini adalah sebagai ajaran yang paling benar seluruh dunia, lalu mengatakan karismatik sesat dan palsu. Kita punya pandangan. Mereka tidak bisa menghargai namanya keberagaman. Itu dari sisi pandangan-pandangan umum, saudara. Mereka maksa, ya. Bahkan yang anak muda yang hampir tersandung itu dengan tidak merasa bahwa tidak terjerat hate speech, padahal menyebut nama orang lalu mengatakan hal-hal yang tidak benar, penipu dan lain-lain. Dia mengatakan dia punya dendam kudus. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Yang namanya dendam, ya ada kebencian. Lalu dibungkus dengan kata-kata yang bagus, katanya dendam kudus. Saya tidak melihat di dalam Alkitab. Coba saudara, siapa tahu saya yang tidak melihat, adakah dendam kudus di dalam Alkitab? Yang ada itu adalah cium kudus, bukan dendam kudus. Jangan pakai kata-kata seolah-olah Alkitabiah lah. Ya, inilah cara-cara pandang daripada kaum reform yang sangat tidak masuk akal, ya. Kadang ketahui sendiri juga lihat mereka punya ucapan-ucapan tuh. Aduh. Ya, saudara. Kemudian si kakek, barusan saya dikirimi video seorang teman yang ada video yang saya bahas yang mengcounter kakek M, ya, yang tinggi pendidikannya dan Mbah Muri, di mana mereka mencelah Pastor Randy Simon. Wah, Pastor Randy Simon tidak ada kasih, melaporkan Patrice Smith. Giliran mereka punya niat untuk melaporkan, bahkan si kakek itu sudah melaporkan Julius kalau nggak salah, ya, saudara, ya. Tapi saya nggak tahu itu. Tapi di saat itu video yang saya bahas, di mana dia menghasut orang untuk melaporkan JT. Ada niat. Mbah Muri saat itu dia bilang, dia tantang Rudy Pan, begitu keluar dari mulutmu banci kamu, saya akan laporkan kamu. Di sini sudah ada niat, artinya sama aja. Pintar mencela orang, tetapi giliran mereka, aduh. Ya, inilah yang Alkitab katakan. Sebelum melihat balok di mata saudaramu, lihat dulu balok di matamu. Ya. Ini seperti model-model ini adalah, saudara, adalah orang-orang model-model Farisi. Farisi zaman now. Ya sama. Ya kan? Sering dihardik oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi kemakan kata-kata sendiri. Inilah beberapa fakta yang mencengangkan, yang bisa dikatakan mengejutkan. Jago, hebat, mencela, mengusik, menyesat-nyesatkan. Bahkan si ST, leadernya, menganggap karismatik gemuk, tidak sehat, menipu. Ya, waduh, pernyataan-pernyataan yang tidak pantas sebagai seorang yang, kalau saya lihat, berpendidikan tinggi. Jadi saudara, semoga video ini bermanfaat. Ada yang ngomong, ya, di komentar-komentar video mereka, PSD ini cari panggung, tiba-tiba muncul. Olah, tiba-tiba muncul. Saya di dunia itu udah ya lumayan, ya. Tetapi saya terbeban dan tergerak untuk memberikan hak jawab dari sekian lama, khususnya dari ST sejak muda, bahkan Mbah Muri, mengusik kekristenan karismatik. Saya punya hak jawab karena saya adalah orang karismatik. Kalau Anda bilang tiba-tiba muncul, saya dulu dari tradisi juga, saudara, seperti mereka, suka ngejek-ngejek. Kemudian masuk ke karismatik itu sudah puluhan tahun yang lalu. Ada pengalaman dengan Tuhan, ada pengalaman roh. Makanya saya ngalami. Lalu mereka ada yang mencela, wah apa itu pengalaman-pengalaman? Pengalaman itu jauh terbukti daripada hanya teori. Ya, itu namanya kisah nyata. Makanya mereka adalah konservatif, model-model Farisi zaman now. Saudara lihat apa yang saya sampaikan tadi, ya, semua kemakan. Baku serang, bahkan kedepannya kita akan bongkar mereka. Jadi maksud saya apa? Sudahlah, urus jemaatmu. Pada saat Anda berbicara, saya akan berbicara dan menanggapi, bahkan menjawab.
Saya muncul artinya kan ada histori. Mereka sejak lama begitu mengusik kekristenan karismatik. Apakah salah ketika saya memberikan tanggapan dan hak jawab? Tidak salah, saudara. Ya, sebagai seorang karismatik. Dan bukan saya cuma tidak punya dasar juga. Saya juga punya dasar teologi. Saya banyak belajar Alkitab. Yang sering mereka motong-motong. Bahkan ayam berkokok saja dibilang bohong. Kasian sekali pemahaman mereka ya. Ini oknum-oknum reform ini. Bahkan channel-channel mereka, channel-channel yang tidak berani, ada beberapa yang tidak berani menampilkan muka, potong video orang. Kasian sekali ya. Lalu menulis-nulis sembarang gitu loh ya. Jadi semoga video ini bermanfaat kepada saudara-saudara semua. Share sebanyak-banyak mungkin ya, untuk bisa memberikan pemahaman yang bagus kepada saudara-saudara seiman, khususnya kekristenan di Indonesia, supaya kita menjadi Kristen yang waras, saudara. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin, amin, amin.